Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua yang hadir saat ini, Shalom. Sekali lagi Shalom. Tema renungan kita dalam minggu ini adalah bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu kita belajar dari Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51 tentang kesaksian yang menuntun orang pada Kristus. Kira-kira kita semua yang hadir saat ini, adakah yang terluka? Ada kok Bapak Mama? Ya, Bapak Mama, luka itu ada luka yang luka fisik. Luka fisik itu Bapak Mama itu terlihat. Dan karena terlihat maka kita cepat mencegah atau kita cepat untuk mengobati luka itu. Tetapi ingat bahwa ada juga yang luka psikis. Luka psikis itu Bapak Mama tidak terlihat. Dan itu juga sangat berbahaya. Ada yang kelihatan senyum. Tetapi terkadang senyuman itu juga ada tanda tanya. Karena secara psikis dia sedang terluka. Ada anak-anak yang suka melawan orang tua, Bapak Mama. Kalau orang tua tegur dan tidak dengar, secara diam-diam Bapak Mama kadang orang tua juga terluka. Karena mereka bertanya kenapa anak-anak tidak mau taat. Atau ada masalah yang lain. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan secara perlahan-lahan dia simpan dalam hatinya. Dan itu juga menjadi luka batin yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, omong soal luka semua itu terluka. Lalu pertanyaan bagi kita adalah ketika kita terluka, mampukah kita menyembuhkan luka orang lain? Dalam pelayanan Bapak Mama kita sebagai hamba Tuhan, pasti juga kita terluka. Jemaat juga pasti terluka. Karena bisa saling melukai satu dengan yang lain. Tetapi ketika dalam luka itu Bapak Mama yang kita alami, mampukah kita bisa menyembuhkan orang yang terluka? Padahal kita juga sedang terluka. Yesus dalam pelayanan Bapak Mama, Yesus juga terluka. Karena ada banyak orang yang tidak suka dengan pelayanan Yesus. Yesus juga mengalami penolakan. Yesus bukan hanya mengalami luka secara psikis, secara batin. Tetapi juga Yesus mengalami luka secara fisik. Karena kekerasan yang dilakukan oleh umat manusia. Tetapi luka itu bukan membuat Yesus untuk berhenti dari pelayanannya. Tetapi luka yang dialami oleh Yesus baik secara psikis, baik secara fisik, itu membuat dia Bapak Mama tetap semangat di dalam pelayanan karena ada cinta yang Tuhan tunjukkan melalui umatnya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukan hanya manusia yang terluka,
Tetapi alam yang ada di sekitar kita pun juga turut terluka dan menangis karena perbuatan kita manusia. Ada longsor, ada banjir bandang di mana-mana. Karena manusia membuat alam terluka dan menangis. Ada rintihan di sana, Bapak Mama. Sehingga ada saat yang sama juga Allah mengajar kita melalui alam ciptaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita belajar tentang etan. Dan bacaan kita mengingatkan kita bahwa ini merupakan nyanyian etan yang dikategorikan sebagai nyanyian pengajaran. Kalau nyanyian pengajaran, Bapak Mama, berarti di situ ada unsur didikan juga. Ada unsur nasihat di dalam. Tetapi juga ada unsur bagaimana kita diberi motivasi supaya ketika kita sedang terluka, jangan kita pesimis dan kita kehilangan harapan. Tetapi bagaimana kita semangat di tengah-tengah luka yang kita alami di dalam kehidupan. Nyanyian yang dilantungkan oleh etan ini merupakan nyanyian pada masa pembuangan Babel. Ini memang bukan nyanyian yang biasa-biasa, Bapak Mama. Tetapi sebuah ungkapan perasaan ketika orang yang sedang terluka. Kalau orang yang sedang terluka karena ada kehilangan orang-orang yang dikasihi, bagaimana perasaan orang itu, Bapak Mama? Terlalu berat dan sangat berat. Di dalam situasi sulit yang berat itu, etan menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Dan Mazmur yang kita baca saat ini, kalau di kalangan rabi atau guru Yahudi, ini disebut sebagai nyanyian raja yang terluka. Ini merupakan nyanyian pemimpin yang terluka. Tetapi Bapak Mama, ketika kita sedang terluka, ada jaminan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Bacaan kita di ayat 2 sampai dengan 8. Ini tentang nyanyian etan. Dia menyanyikan tentang kasih, kesetiaan Allah. Ada kasih, ada kesetiaan Allah di tengah-tengah umat yang sedang terluka. Ketika umat Israel ada di pembuangan di Babel, mereka sangat terluka. Ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan hidup yang mereka alami. Mereka rasa hidup ini terlalu berat. Tetapi firman Tuhan pada saat ini merupakan sebuah penghiburan yang dilantungkan oleh etan kepada Tuhan. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan, Bapak Mama. Tetapi bukan dalam arti mereka beriman kepada Tuhan lalu kemudian hidup mereka itu hanya baik-baik saja, tidak. Saya yakin kita semua yang hadir saat ini, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi bukan dalam arti bahwa kita pun hidup ini selalu aman. Tidak. Dalam perjalanan kehidupan kita, pasti juga kita mengalami
kesulitan dalam hidup. Tetapi ada keyakinan yang pasti sama seperti yang dilantungkan oleh Ethan. Ada keyakinan tersendiri bahwa Allah tetap setia kepada perjanjiannya. Sebab Mama kita baca dalam teks kita, Bapak Mama, di ayat ketiga, sesungguhnya aku berkata, kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Ada kasih setia Tuhan, ada pengertian Tuhan bagi umat yang sedang terluka. Ada Bapak Mama yang terluka karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan membuat dia trauma untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ada yang diam-diam Bapak Mama dia tertekan. Tetapi juga ada yang terluka karena masalah sosial atau masalah ekonomi. Tetapi ada juga yang terluka karena masalah pendidikan. Terkadang menangis dengan Tuhan. Bagaimana harus mendapatkan uang untuk mendukung anak-anak dalam pendidikan. Terkadang kita terluka di dalam banyak hal. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Mama, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Tetapi ketika kita terluka, Ia hadir untuk merawat kita dengan kasih-Nya. Tetapi Bapak Mama kalau terluka karena ada tekanan dari suami, ada dari istri, dari anak-anak, jangan diam-diam. Karena kita semakin diam juga Bapak Mama, kita pun hidup akan tertekan. Kita akan tertindas. Dan luka itu akan menjadi parah Bapak Mama. Tetapi jika ada beban dalam hidupmu, jangan biarkanlah luka itu semakin parah. Tetapi harus mencegah. Ungkapkanlah itu dengan kata-kata. Mintalah Tuhan untuk menyelesaikan setiap luka yang ada di dalam dirimu. Jangan selesaikan sendiri Bapak Mama. Kalau kita sudah terluka, kalau kita selesaikan sendiri, pasti kita akan buntu. Tetapi, selesaikanlah lukamu. Selesaikanlah persoalan hidupmu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Mama, dalam bacaan kita di ayat 9 sampai dengan 15. Ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah di tengah-tengah ciptaannya. Allah itu berkuasa, Bapak Mama. Di ayat 9 ini menggambarkan, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah yang kuat seperti Engkau? Di dunia ini Bapak Mama tidak ada yang kuat seperti Tuhan. Ciptaan Tuhan itu terbatas adanya. Kita tidak bisa melebihi kuasa Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas. Karena kita terbatas, maka Tuhan yang punya kuasa itu Dia yang mampu dan mengendalikan kehidupan yang ada di dunia ini. Ayat 11 digambarkan tentang, di sini ada tokoh yang disebut Rahab. Tetapi jangan kita bayangkan tentang Rahab yang dikisahkan di dalam kitab Yosua, perempuan pelacur itu, bukan. Tetapi ini merupakan, ini kiasan Bapak Mama, ini julukan bagi monster laut yang sering ditakuti ketika
terjadi badai dan laut yang bergelora. Jadi Rahab ini kiasan tentang kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi kekacauan itu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Jadi ini merupakan kiasan. Omong soal bergelora itu, dalam hidup kita juga sering mengalami yang namanya kekacauan di dalam hidup. Tetapi kekacauan itu Tuhan bisa mengatasi. Karena Tuhan yang punya kuasa di dalam kehidupan. Jadi Tuhan itu memiliki kuasa yang jauh melebihi kekuatan yang menakutkan yang sering membuat trauma dan luka di dalam kehidupan. Tuhan yang Maha Perkasa yang mampu menghancurkan semua kekacauan itu. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui nyanyian Etan adalah nyanyian dalam pilu. Namun ia yakin bahwa luka-luka bangsa Israel akan dijahit Allah dengan benang kesetiaan. Jadi yakin dan percaya bahwa setiap luka yang kita alami akan dijahit Allah melalui kesetiaannya. Allah tidak pernah membiarkan kita, Bapak Mama, hidup di dalam pergumulan yang berat. Hidup di dalam kondisi yang terpuruk, sehingga kita terus ada di dalam luka. Untuk itu Bapak Mama yang terkasih, meskipun nyanyian ini adalah nyanyian dalam kondisi terluka, namun Tuhan sedang memulihkan orang-orang yang masih percaya kepadanya. Jadi mau mendapat pemulihan dari Tuhan, maka syaratnya adalah harus percaya kepada Tuhan. Supaya luka-luka yang ada di dalam hatimu, dalam dirimu, dalam hidupmu, dalam masalahmu, Tuhan hadir untuk memulihkan dirimu. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini tentang pemulihan bangsa Israel dan keturunan Daud yang putus asa, Bapak Mama, karena terluka. Terkadang ketika orang terluka dan tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidup, terkadang orang kecewa dan putus asa dan kehilangan harapan dan mau mengakhiri hidupnya. Jika luka itu berlapis-lapis, maka itu juga menjadi pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman ini menjadi kekuatan bagi Daud dan bagi bangsa Israel. Walaupun luka itu berlapis-lapis, tetapi Tuhan hadir untuk merawat setiap luka yang dialami. Bapak Mama, coba senyum dulu Bapak Mama. Saya yakin setiap yang datang ini pasti terluka dan sedang terluka. Tetapi kita harus berusaha untuk mengobati luka itu Bapak Mama. Jangan biarkan itu luka untuk membuat kita tertekan dan tidak bisa buat apa-apa. Firman Tuhan hari ini Bapak Mama, bagian ketiga
ayat 16 sampai dengan 19. Ini merupakan sebuah nyanyian iman yang dilantunkan oleh Ethan kepada Tuhan. Ada nyanyian harapan kepada Tuhan. Mereka berjalan dalam cahaya wajah-Mu. Mereka hidup, mereka berjalan dalam cahaya wajah-Mu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan akan jahit dan rawat luka kita. Tetapi Tuhan menginginkan setiap saya dan Bapak Mama untuk berjalan dalam cahaya wajah-Nya. Dia akan bersinar di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang terluka. Wajah-Nya akan menyinari kita. Dia akan membalut setiap luka dalam hidup. Tetapi Tuhan mau, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pandanglah Tuhan yang merawat dan membalut setiap lukamu. Dan berjalan bersama Tuhan yang setia merawat dan membalut luka kita. Untuk itu Bapak Mama, berjalanlah dalam cahaya wajah Tuhan. Marilah kita saling merawat untuk berpulih bersama. Kalau ada yang masih terluka Bapak Mama, mari kita berjalan bersama. Bergandengan tangan bersama untuk berpulih bersama. Jangan kita yang sudah berpulih, kita menertawakan orang yang masih terluka. Tetapi belajar dari cinta kasih Yesus Kristus yang suka merawat orang yang terluka. Tetapi ingat Bapak Mama, jangan sekali-kali menciptakan luka bagi sesamamu. Tuhan tidak pernah menciptakan luka kepada umat manusia, tetapi manusia yang menciptakan luka kepada Tuhan. Bahkan manusia juga yang menciptakan luka kepada umatnya. Orang yang kita percaya sekalipun Bapak Mama, dia bisa membuat kita terluka. Yudas yang dekat sekali dengan Tuhan, dia bisa membuat Yesus terluka. Untuk itu Bapak Mama, jangan coba-coba menciptakan luka kepada orang lain. Karena sadar atau tidak sadar, orang lain juga akan menciptakan luka kepada kita. Untuk itu, Tuhan merangkul dan menjahit setiap luka yang kita alami, penuh dengan cinta. Maka marilah kita berjalan dalam cahaya wajah Allah yang terus menjahit dan menun dan merawat kita dengan cintanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.